Kabuters, aku Enis Indah dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku mendaftar bekerja WFH menjadi admin atau virtual assistant dengan tawaran gaji 500.000 sampai 1 juta rupiah per hari. Bener gak ya? Nah, jadi aku pernah melihat beberapa promosi di Instagram dan juga di kolom komentar Instagram dan TikTok terkait pekerjaan WFH dengan gaji yang fantastis. Nah, suatu hari aku pernah mencoba untuk mendaftar dan bertanya-tanya terkait pekerjaan tersebut. Kalian tahu nggak sih, pendaftarannya itu mudah banget. Jadi kita hanya diminta untuk mengisi data nama, kota asal, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Kita tidak perlu upload berkas lain, tidak perlu interview, dan langsung keterima kerja. Nah, biasanya setelah melakukan pendaftaran, aku diminta untuk mengklik link, lalu membuat akun di platform media sosial untuk mereview suatu produk. Nah, biasanya waktu awal membuka akun itu sudah ada saldo sebesar kurang lebih 50.000 atau 30.000 di akun tersebut, yang mana saldo tersebut diminta untuk check out barang, atau dengan kata lain kita diminta untuk berpura-pura membeli barang dan memberikan review terkait produk tersebut. Katanya ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan terkait produk yang kurang diminati di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari pekerjaan ini adalah meningkatkan rating penjualan dari seorang seller. Wah, mulia sekali kan pekerjaan ini? Tapi kira-kira pekerjaan ini beneran apa enggak sih? Nah, pekerjaan seperti ini biasanya kita diminta untuk mencek out terlebih dahulu, lalu diminta untuk melakukannya berulang-ulang. Yang mana setiap kali check out nominalnya pasti lebih tinggi, tapi komisinya juga besar. Biasanya komisinya itu sekitar 10-20%. Tapi waktu itu aku check out sebesar 30.000 dengan saldo yang memang sudah tersedia, itu bonusnya bisa sampai 20.000. Wah, besar sekali kan? Pantas aja di awal dia bilang komisinya 500 sampai 1 juta per hari. Kalau dalam sehari kita bisa check out 10 kali, berarti kan 200.000. Kalau misalnya kita check outnya sampai 100 kali, sampai 2 juta kan berarti penghasilannya. Nah, tapi ada tapinya nih. Nah, di situ saat kita hendak melakukan tugas kedua atau check out barang kedua, itu biasanya nominal belanjanya itu lebih besar. Otomatis saldo yang kita miliki kurang dong. Nah, di situ kita diminta untuk top up atau mengisi saldo kita di akun media sosial tersebut. Nah, di situ aku memilih untuk tidak melanjutkan tindakan tersebut karena aku merasa ada yang janggal. Nah, nanti aku akan menjelaskannya di akhir. Kemudian, aku juga pernah mendaftar pekerjaan secara online juga. Nah, di sini pekerjaannya sangat meyakinkan, yang mana aku diminta untuk menjadi tutor online. Nah, di sini aku diminta untuk mengirimkan berkas yang lumayan banyak dan mengisi data diri dan data lainnya. Bahkan aku diminta untuk menjelaskan deskripsi metode pembelajaran yang akan aku tawarkan. Nah, di situ aku merasa sangat yakin terkait pekerjaan ini karena memang ada suatu platform yang di situ juga isinya adalah deskripsi-deskripsi tutor-tutor yang akan mengajar. Namun yang membuat aku sedikit kurang yakin adalah aku diminta untuk memilih paket promosi, yang mana promosinya itu sebesar 50.000 sampai 250.000 rupiah. Semakin besar paket promosi yang dipilih, maka kelas yang akan kita dapat juga semakin banyak. Di situ aku memilih untuk berhenti. Awalnya aku berpikir, oh mungkin ini bukan tempat untuk mengajar, tapi ini adalah tempat untuk mempromosikan diri kita sebagai tutor. Tapi setelah aku memilih untuk tidak transfer atau tidak top up, di situ aku di-chat oleh si admin, dan sepertinya si admin sedikit memaksa dengan mengatakan bahwa nanti uangnya pasti bisa ditarik kok kak kok belum melakukan pengambilan paket, ini nanti setelah kakak melakukan transfer uangnya pasti bisa dicairkan kok kak. Nah, di situ aku memilihkan untuk stop karena aku merasa kurang yakin.
Dan juga tidak berhenti di situ, ada juga pekerjaan yang ketiga, yakni sebagai depositor. Tapi awalnya sih tawarannya berupa virtual assistant. Nah, di situ aku mencoba untuk chat adminnya, tapi pendaftarannya juga sama seperti yang tadi, yang mana kita hanya diminta untuk mengisi nama, alamat, pekerjaan, terus juga usia. Nah, seperti itu, yang mana pendaftarannya sangat mudah. Awalnya aku mencoba untuk berpositif thinking, mungkin ada model lain daripada yang awal tadi. Nah, aku bertanya tentang deskripsi pekerjaannya, tapi aku langsung diberitahu nama perusahaan di mana nanti aku akan bekerja, yang pada saat itu setelah aku cek, nama perusahaannya juga tidak aku temukan di Google. Dan untuk meyakinkanku lagi, aku dikirimkan foto sertifikat dari perusahaan tersebut. Sertifikatnya lumayan susah untuk dibaca. Bukan karena berbahasa Inggris, karena sertifikatnya berbahasa Inggris, tapi karena sertifikatnya itu blur, jadi tidak bisa dibaca. Nah, masih berlanjut, aku masih bertanya-tanya terkait pekerjaan tersebut, namun aku memilih untuk berhenti karena katanya ini pekerjaannya adalah penambangan uang digital, yang mana kita diminta untuk mendepositkan uang dengan nominal tertentu yang nanti bisa dicairkan dengan komisi yang kita dapat. Memang aku belum pernah, dan semoga tidak pernah, dan semoga juga sahabat Gebuters tidak pernah menjadi korban penipuan online ini. Tapi hal yang membuat aku terdorong untuk membuat video ini adalah berita ini. Dilansir dari Suara Surabaya Media, seorang wanita tertabrak kereta api setelah mengirimkan pesan ke Suara Surabaya Media. Dan sahabat Gebuters tahu apa isi pesannya? Jadi, wanita ini telah menjadi salah satu korban penipuan online. Oleh sebab itu, wanita ini meminta untuk Suara Media Surabaya membuat konten tentang penipuan online agar tidak ada lagi korban-korban seperti dirinya. Nah, jadi si wanita ini katanya diminta untuk membuat akun yang mana tugasnya itu adalah memfollow dan like suatu postingan, yang mana dia dibayar dengan upah 10.000 satu kali like dan follow. Nah, dia maksimal membuat akun sebanyak 15 akun. Selain itu, dia juga diminta untuk membuat akun VIP, yang mana tugasnya adalah berpura-pura menjadi customer platform media sosial. Atau dengan kata lain, dia diminta untuk melakukan hal yang sama seperti tadi yang aku lakukan di awal. Nah, memang tidak ada keterangan lanjutan terkait berapa jumlah kerugian yang didapatkan oleh wanita tersebut. Dan sampai berita ini aku baca, pihak berwenang masih menyelidiki apakah benar wanita ini adalah seseorang yang telah menjadi korban penipuan online. Nah, sekarang pihak berwenang juga masih menyelidiki kasus ini dan sedang menginterogasi beberapa pihak terkait. Karena waktu itu, saat wanita ini mengirimkan pesan kepada Suara Surabaya Media, Suara Surabaya Media berusaha untuk menghubungi perempuan ini, namun sudah tidak bisa. Perempuan ini sudah tidak merespons. Kalau memang perempuan ini adalah korban dari penipuan online ataupun tidak, semoga perempuan ini sekarang sudah berada di tempat terbaiknya dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan. Oh ya, bagi sahabat Gebuters yang ingin membaca beritanya secara lengkap di Suara Surabaya, bisa sahabat Gebuters cari di Instagram Suara Surabaya Media. Well, sahabat Gebuters, jadi aku saranin banget ke sahabat Gebuters, jangan pernah tergiur dengan jumlah tawaran gaji yang sangat besar dengan pekerjaan yang sangat sederhana. Memang kalau kita lihat di awal sangat meyakinkan, 500.000 dan 1 juta rupiah dalam satu hari itu sangat mudah didapatkan. Tapi logikanya begini, kalau kita ingin mencari uang, kenapa kita harus mengeluarkan uang? Dan yang kedua, di mana ada pekerjaan yang secara halal, taat hukum, baik dan benar,
bisa didapatkan dengan cara yang sangat mudah dan gaji yang sangat besar. Pastinya sulit banget ya, atau mungkin tidak ada pekerjaan yang seperti itu. Jadi sahabat Gabuters, aku sangat menyarankan sahabat Gabuters untuk tidak tergiur, atau jika memang sahabat Gabuters tertarik, setidaknya sahabat Gabuters harus mencari secara detail tentang informasi terkait pekerjaan tersebut. Misalnya bertanya perusahaannya perusahaan apa, lalu sahabat Gabuters cek di Google, atau mungkin sahabat Gabuters bertanya kepada teman-teman sahabat Gabuters sekalian. Jadi, meskipun aku sudah mendaftar pekerjaan WFH tersebut, aku tidak pernah melanjutkan pekerjaannya apabila aku diminta untuk top up, mengirimkan uang, transfer, atau deposit. Dan apapun istilahnya itu, aku memilih untuk stop. Bagi sahabat Gabuters yang sekarang sedang berjuang, semoga sahabat Gabuters segera menikmati hasil dari perjuangan sahabat Gabuters. Oke sahabat Gabuters, sekian videoku, semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat!